Oke Ini ya, lebih clear ya. harusnya ya lebih clear. Saya sih udah nggak dengar suara saya lagi Pak sekarang. Oke, kita coba sama-sama. Oke, mantul aman. Nah, Oke. kita lanjut lagi ya berarti ya. Tadi kan Ya, Pak Thomas sudah sedikit ngejelasin soal pengertian dari low growth dan growth industry. Nah, kini mungkin aku pengen tahu kenapa low growth industry itu lebih menarik daripada growth industry buat investasi, Pak. oke. Yang pertama Pak, fast growth industry itu benar-benar yang mungkin memang istilahnya cuma seasonal apa cuma seasonality lah Pak. Ketika lagi hype kayak misalkan pas lagi kita di eh, pas lagi zaman COVID lah, ketika suku bunga sangat rendah, itu saham-saham digital luar biasa Pak, diapresiasi market gitu ya. Orang-orang pada menaruh resiko pada saham-saham yang kayaknya kita bisa eksponensial pertumbuhannya. Makanya bank digital segala macam itu booming pas lagi tahun itu Pak. Tetapi Ya. ingat lagi, ketika ketika industri itu menjadi sangat diminati oleh pemain-pemain besar, maka persaingan tuh menjadi berat Pak, menjadi banyak pemain. Tetapi kalau low growth industry ya, kalau low growth industry ya itu istilah pemainnya itu saja Pak. Karena pemain itu saja, kita Hmm. pertumbuhan pun lebih enak Pak. Jadi kalau misalkan contoh, Bapak beli perusahaan ya, misalkan industrinya yang low growth, misalkan plastik, misalkan rumah duka segala macam Pak. Jarang ada pemain baru ingin masuk ke dalam industri itu Pak. Karena jarang ada pemain baru masuk untuk industri itu, maka pertumbuhannya segala macam itu lebih istilahnya gampang diukur dan lebih konsisten Pak dibandingkan dengan yang istilahnya yang saham-saham hype lah kurang lebihnya Pak. Seperti Hmm. itu sih kalau Oke, berarti kalau untuk konteks ini tuh kalau untuk pilihan investasi jangka panjang mungkin ya, Pak ya. betul betul Oke, Pak. oke. Nah, mungkin ini aku balik lagi ke yang tadi nih Pak. Kayak misalnya contohnya industri sektor teknologi, itu kan yang kita tahu merupakan salah satu dari growth industri ya Pak ya. Dan beberapa Betul. beberapa tahun kebelakangan, beberapa tahun kebelakang nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga cukup menarik perhatian pelaku pasar Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak yang mendasari kalau misal karena kalau misalnya logika low growth dan growth tadi kita udah jelas harusnya memilih perusahaan dengan yang ada di area low growth ya. Cuman di beberapa tahun kebelakangan nih justru sebaliknya banyak banget pelaku pasar yang lebih tertarik dengan sektor sektor teknologi atau sektor yang growth-nya tuh lebih kencang gitu. Kalau boleh tahu yang Ya. mendasarinya apa sih Pak? Apakah cuma spekulasi atau mungkin ada hal lain yang dipertimbangkan biasanya? Ya, itu kan literasi keuangan ya Pak ya, di mana memang literasi keuangan orang-orang zaman sekarang mungkin memang masih istilahnya belum mature enough Pak. Belum tumbuh dewasa lah Mhm. ya. Jadi karena belum tumbuh, maka kebanyakan istilahnya menggantungkan pemilihan investasinya kepada para influencer. Nah, para influencer-influencer ini mereka ya senang-senang aja Pak, istilahnya memberikan saham-saham hype gitu ya. Yang penting apa YPC, yang penting Mhm. cuan naik tinggi segala macam, cuan enak, kalian cuci piring gitu kan kurang lebihnya. Jadi ya itu fenomena yang memang tidak bisa dipungkiri itu terjadi dan sekarang ya kurang lebihnya lah gambarannya gitu Pak. Jadi ya Mhm. ya kenapa dulu hype ya banyak banyak sekali influencer yang memang mengunggulkan saham-saham apa saham-saham growth seperti itu dan istilahnya kan Mhm. akhirnya menjelek-jelekan lah saham-saham yang old economy segala macam kurang lebihnya sih Iya. ya kurangnya literasi keuangan lah dari para investor juga baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara barat gitu. Oke. Tapi bukan apakah ini berarti saham-saham growth atau saham-saham kita ambil contoh sektor teknologi itu tuh emang nggak bisa apa ya nggak bisa menumbuhkan conviction buat investor jangka panjang pak atau mungkin masih ada lah potensi atau harapan itu buat sektor-sektor atau mungkin growth industri kayak gini pak. Gini sih Pak, saya tuh bukan anti untuk saham-saham sektor teknologi Pak. Apalagi Hmm. pekerjaan saya sebenarnya di sektor teknologi. Jadi nggak mungkin saya bilang sektor teknologi itu tidak menarik.
Tetapi Ya. ketika kita investasi, kita tuh ada pilihan, ada dua hal yang penting, Pak. Yang pertama adalah kinerja perusahaan, ya. Mhm. Yang kedua adalah valuasi perusahaan, gitu, Pak. Nah, sekarang yang jadi problem, perusahaan-perusahaan teknologi di negara kita, Pak, sebut aja, siapa sih yang sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan yang bagus? Sangat sedikit, Pak. Mhm. Ini perusahaan yang di sektor tech yang bisa tumbuh, yang labanya bagus cuma MTDL, Metrodata. Tetapi saya nggak akan Mhm. bilang itu perusahaan teknologi, Pak. Itu perusahaan Ya. trading sebenarnya. Ya kan, dia juga jual jasa konsultan, jual server, jual license software, dan lain-lain. Kurang lebih industrinya saya lah itu. Ya. Mhm. Nah, tetapi ada banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang begitu bagus, Pak. Di mana itu adanya di luar negeri. Apa sih keunggulan dari perusahaan teknologi? Perusahaan teknologi itu memiliki unggulan untuk melakukan ekspansi dengan sangat luar biasa, Pak. Mereka tidak perlu bikin pabrik baru untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan volume penjualan. Mereka nggak perlu. Mereka mau Mhm. istilahnya lintas untuk bisa ekspansi ke semua negara. Itu bisa dalam sekejap, Pak. Google, Facebook, Alibaba, segala macam, Amazon, itu luar biasa ekspansinya. Cuman Mhm. sayangnya, di Indonesia tidak ada perusahaan teknologi yang saya saat ini lihat yang bisa punya kekuatan untuk bisa mendominasi market global. Perusahaan teknologi di Indonesia itu hanya cakupannya bisanya adalah mencakup market lokal aja, Pak. Market Indonesia saja sebenarnya. Dan Mhm. itu menarik, yes. Tetapi problemnya valuasinya terlalu terlalu kurang make sense lah ya menurut saya. Jadi Ya. mungkin nanti seiring waktu dengan persaingan yang begitu ketat akan ada banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang akhirnya ya istilahnya hilang sendiri lah, Pak. Dan saat itu Mhm. kita akan mendapatkan siapa pemenangnya dan saat itu mungkin baru perusahaan pemenang itu bisa mendapatkan laba yang bagus dan bisa mendapatkan valuasi yang tinggi dengan perhitungan yang wajar. Itu sih kalau pandangan saya, Pak. Jadi bukan nggak menarik, tetapi ya istilahnya mungkin menunggu untuk di-adjust lah sesuai dengan Belum akal ya sehat untuk saat saja. ini ya, Pak ya. Untuk Indonesia belum, tapi kalau luar negeri banyak, Pak, yang menarik. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong soal luar negeri nih, Pak, kan mungkin Mm-mm. kayak sekitar 1 bulan kebelakangan nih saham teknologi di luar negeri lumayan lumayan kebakaran jenggot lah. Kayak kemarin Meta keluarin laporan keuangan rugi, akhirnya sahamnya turun, diikutin juga sama Netflix dan beberapa yang lain nih, Pak. Nah, kalau yang kayak gitu tuh faktor apa sih, Pak, sebenarnya yang kayak dilihat sama investor sehingga akhirnya memutuskan untuk uh, apa ya, narik diri gitu dari investasi di saham-saham tech, termasuk bahkan maksudnya yang bagus kayak di luar negeri pun sekarang investor tuh mulai apa ya, mulai menghindari, mulai kritis lah gitu sama saham-saham teknologi ini. Dan apakah itu juga yang menandakan bahwa sebaiknya dan memang seperti selayaknya justru disinilah terbukti kalau saham-saham basic industri atau misalnya saham-saham low growth itu lebih menarik, Pak. Oke, okay. kita ke konsep investasi dulu, Pak. Ketika kita ngomongin Hmm. investasi, sebenarnya kan kita memilih, Pak. Kita mau berinvestasi di mana? Ada pilihan investasi Ya. yang aman, Pak. Contohnya deposito, obligasi, dan lain-lain lah, Pak. Anggaplah suku bunga bank luar misalkan 3,5%, Pak. Ya, 3,5%. Artinya ketika Pak Fadil istilahnya nggak usah susah-susah, Pak Fadil taruh di depositonya luar negeri dapat 3,5%, Pak. Nah, kemarin memang memiliki valuasi yang tinggi. Jadi yang istilahnya pernya 30, pernya 50, segala macam itu banyak. Nah, sekarang kita ambil contoh aja, Pak. Perusahaan dengan per 50, misalkan. Artinya kalau per 50, itu kan 50 tahun balik modal, Pak. Ya, artinya setahun Ya. dapat istilahnya 100% 50, earning yield-nya atau imbal balik yang bisa diharapkan tuh 2%, Pak. Nah, imbal balik 2% tuh kalah dibanding deposito, ya kan? Nah, kenapa orang masih mau beli? Karena ya embel-embel untuk saham-saham yang growth-nya tinggi, itu istilahnya orang-orang berharap yang tadinya 2% itu bisa pertumbuhannya 50%, Pak. Jadi kalau saat ini Hmm. 2% tapi di area 50%, itu akan memiliki pertumbuhan yang luar biasa bagus. Nah, yang menjadi masalah seperti yang Pak Fadil bilang tadi, ternyata Meta jatuh, Facebook jatuh labanya. Apa Ya. tadi, Netflix jatuh labanya. Hmm. Artinya harapan yang pertumbuhannya tinggi nggak terjadi, Pak.
Ya kan? Hmm. Ngapain Ya, kalau kayak gitu kita berinvestasi pada perusahaan yang istilahnya udah earning yield-nya rendah, ya. Udah itu pertumbuhannya ternyata nggak seindah yang diharapkan. Ya market kecewa, didam. Kurang lebih sih gambaran seperti itu, Pak. Gitu. ya. Mungkin balik lagi ke realisasi berarti ya Pak ya, saat ekspektasi nggak Betul. memenuhi, akhirnya orang mulai realistis gitu ya, ngambil keputusan investasi ya. Betul, Pak. Dan akhirnya balik ke Betul. mungkin sektor-sektor real yang justru memang banyak mengisi di low growth industry gitu ya. Betul, Pak. Oke, menarik. Dan saya mungkin cukup setuju dengan hot take yang satu itu. Nah, aku mau ngingetin juga nih buat teman-teman sebelum kita lanjut, kalau misalnya teman-teman punya opini menarik seputar pasar modal, punya pertanyaan yang mau disampaikan langsung, itu boleh tulis di kolom komentar. Nanti bakal kita ajakin buat live diskusi bareng sama Pak Thomas William. Dan nantinya bakal kita kasih hadiah menarik juga buat teman-teman. Nah, itu tadi hot take dari Pak Towils yang udah kita ulas ya, bahwa low growth itu lebih menarik buat investasi dibandingkan growth industri. Kali ini kita mau ambil satu hot take lagi nih Pak. Hot take Ya, dari silakan, Pak. stream dari Pak Tigaris Alifandi atau Pak ID-nya Tigaris Alifandi yang mengatakan bahwa bank digital belum mati, bank digital belum tamat, bahkan perjalanan bisnis bank digital justru baru dimulai. Nah, ini menarik kenapa? Karena menurut saya dalam 3 bulan ke belakang justru harga saham-saham bank digital ini kan sedang turun cukup drastis ya. Justru dalam situasi seperti itu Pak Tigaris punya opini yang berbeda. Tanpa panjang lebar mungkin aku coba buat invite, kita minta buat Pak Tigaris elaborasi maksud dari hot take yang dia tulis itu apa sih? Ya, silakan, Pak. Sebentar. Nanti aku juga minta pendapat dari Pak Thomas soal ini ya. Ya. Oke. Ya. Halo. Halo, tes, tes, tes. Mantap. Halo Pak Tigaris, Halo, aku Pak. benar ya? Manggilnya Pak Tigaris ya? Halo, Pak Thomas. Halo, Pak Tigaris siap. ya. Salam kenal, Pak. Sama. Ya. Mungkin tadi aku sedikit mengulangi ya. Kalau sebenarnya tulisannya ini panjang nih, tulisan Pak Tigaris. Cuman yang aku highlight adalah dari judulnya. Bank digital belum tamat, dan quote-nya, bahkan perjalanan bisnis bank digital justru baru dimulai. Boleh dielaborasi sedikit nggak, Mas? Mungkin maksud dari hal tersebut apa? Siap, siap. Sebelumnya, selamat malam Pak Thomas, Mas Wadil, dan Stockbiter semuanya di Instagram ya. Saya udah nulis di Stockbit, judulnya Bank Digital Belum Kiamat. Kan beberapa bulan terakhir nih, harganya delesep terus lah, turun terus, anjlok. Story, saya percaya story-nya sudah selesai. Tetapi perjalanan bisnisnya justru baru dimulai, bank digital. Menurut saya. Ya. Ini karena ya kalau kita belajar dari negara yang literasi keuangannya lebih tinggi ya, dan penetrasi digitalnya lebih tinggi seperti Korea, Kakao Bank di sana dihargai lebih, price to book-nya lebih tinggi dari bank-bank besar di sana, dari Kukmin, dari Shinhan ya. Dan Warren Buffett pun invest di New Bank yang notabene bank digital. Pasti ada sesuatu di balik bank digital nih kan. Lah, padahal kan selama ini kita udah puas. Bank besar, BCA, BNI, BRI, Mandiri sudah ngeluarin layanan digitalnya, kan kita udah puas. Terus ngapain bank-bank itu akuisisi bank mini buat dijadiin bank digital? Ya. Pasti ada rahasia-rahasia tersembunyi di bisnis bank digital ini menurut saya. Nah, ternyata bank digital itu melayani segmen yang tidak bisa dilayani oleh bank konvensional. Mereka fokusnya cuma di kredit mikro dan ultra mikro. Nah, ini saya ambil contohnya dari di tulisan saya itu dari kasusnya Ali Small Loans yang di ekosistemnya Alibaba. Di sana Alibaba awalnya itu
mengundang Bank Konstruksi Tiongkok dan ICBC Tiongkok itu buat ngasih pinjaman ke penjual di Alibaba supaya bisnis mereka terus berkembang. Akan tetapi bisnis bank konvensional kan kita tahu lah kalau pengen kredit dari bank konvensional harus ada jaminan, jumlahnya harus segini, jangka waktunya lebih lama. Sedangkan penjual di Alibaba sendiri inginnya jumlah kreditnya kecil, 200 renminbi, dan jangka waktunya pendek, 1 minggu, 2 minggu. Saya butuh duit 2 juta nih buat menuin usaha saya. Cuma saya ingin ngembaliinnya 1 minggu. Lah, bank konvensional tidak bisa memberikan kredit yang demikian. Alhasil akhirnya Alibaba membentuk yang namanya Ali Small Loans. Nah, itu.